Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Saputra Hasibuan dari Prodi Sistem Informasi Semester 3, kelas 3G. Saya akan mempresentasikan rancangan sistem informasi menggunakan UML diagram, diantaranya use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Nah, yang pertama ialah use case diagram. Nah, use case diagram sendiri menceritakan apa yang dilakukan oleh sistem. Ini adalah use case diagram dari e-learning. Dalam use case terdapat elemen. Untuk yang pertama yaitu ada aktor. Elemen aktor pada use case dinotasikan dengan bentuk orang. Nah, karena pada sistem yang saya buat adalah sistem e-learning, maka aktor yang pertama adalah mahasiswa. Dan yang kedua dosen, sedangkan yang ketiga yaitu ada admin. Kan bentuk elips horizontal yang ini adalah use case, biasanya menggunakan kata kerja. Dan garis ini adalah asosiasi. Untuk mahasiswa dalam e-learning bisa melakukan beberapa hal, diantaranya login. Pada login terdapat relasi include ke verifikasi password. Maksudnya adalah ketika mahasiswa tersebut login, setelah melakukan pengisian password dan username, sistem akan memverifikasi password tersebut. Jika password tersebut tidak valid, maka akan berrelasi dengan use case password atau username salah. Asli explain adalah perluasan dari use case jika terdapat kondisi yang harus terpenuhi. Nah, kondisi yang harus terpenuhi maksudnya di sini ialah jika password dan username mahasiswa tersebut benar, maka kondisi tersebut akan dipenuhi. Selanjutnya, mahasiswa dapat bergabung di kelas, mencari kelas atau mata kuliah, mengisi daftar hadir, menyetor tugas. Setelah mahasiswa mengirimkan tugas, sistem akan memeriksa ukuran file tersebut terlebih dahulu. Setelah ukuran file tersebut berhasil diverifikasi, maka file tugas tersebut akan dikirim. Tapi jika terlalu besar, akan muncul ukuran file terlalu besar. Yang selanjutnya adalah mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan. Aktor yang kedua ialah dosen. Nah, dosen dapat melakukan login pada sistem, menghapus mahasiswa dari kelas, memberi kode kelas, membuat aktivitas perkuliahan, dan mendaftarkan kelas. Sedangkan aktor yang ketiga ialah admin. Pada admin bisa melakukan membuat kelas, memasukkan daftar mata kuliah. UML yang selanjutnya ialah activity diagram. Activity diagram menjelaskan mengenai aktivitas yang terjadi pada suatu sistem. Berikut ini adalah activity diagram untuk sistem learning login. Nah, yang pertama, untuk kotak yang membungkus ini disebut swimlane. Sedangkan ini adalah nama aktivitasnya, yaitu login. Dan di sini nama aktor, sedangkan di sini ialah nama sistem. Ini adalah initial state atau awal dimulainya suatu aktivitas. Sedangkan untuk panah yang ke bawah disebut dengan transition, yaitu untuk menghubungkan komponen yang satu dengan komponen yang lain. Aktivitas dimulai oleh user. User kemudian masuk ke aplikasi. Kemudian sistem akan menampilkan form login. Mahasiswa memasukkan username dan password. Kemudian akan diverifikasi apakah
password atau username itu benar atau salah. Untuk bentuk diamond ini disebut dengan decision, yaitu menggambarkan pilihan kondisi atau cabang aktivitas tertentu. Nah, setelah mahasiswa memasukkan password, sistem akan memverifikasi apakah itu benar atau tidak. Jika password ataupun username-nya tidak valid, maka sistem akan mengembalikan ke tampilan form login. Dan jika username maupun password dari mahasiswa itu benar, maka sistem akan menampilkan halaman utama dan final state atau berakhirnya suatu aktivitas dari aktivitas login tersebut. Selanjutnya ialah mahasiswa gabung di kelas. Untuk aktornya yaitu mahasiswa dengan sistem e-learning. Aktivitas dimulai dengan mahasiswa masuk ke menu utama, kemudian sistem akan menampilkan menu utama. Mahasiswa memilih menu gabung di kelas, kemudian sistem akan menampilkan form masukkan kode kelas. Setelah itu, mahasiswa memasukkan kode kelas dan sistem akan memeriksa apakah itu benar atau salah. Jika kode kelas tersebut benar, maka akan muncul tampilan kelas yang dicari. Dan aktivitas proses tersebut pun berakhir. Selanjutnya yaitu mahasiswa mencari kelas. Untuk aktornya masih sama, yaitu antara mahasiswa dengan sistem e-learning. Aktivitas dimulai dengan mahasiswa masuk ke menu utama. Kemudian sistem e-learning menampilkan menu utama tersebut. Mahasiswa mengklik menu cari kelas. Kemudian sistem menampilkan tampilan form cari. Mahasiswa memasukkan nama kelas. Kemudian sistem akan mencari kelas tersebut, apakah ada atau tidak. Jika kelas tersebut ada, maka akan menampilkan kelas tersebut. Dan proses aktivitas pun selesai atau final state. Yang selanjutnya ialah mahasiswa mengisi daftar hadir. Mahasiswa memulai dengan masuk ke menu utama. Kemudian sistem akan menampilkan menu utama. Mahasiswa memilih menu attendance atau absensi. Kemudian akan tampil menu absensi. Mahasiswa mensubmit absen. Selanjutnya sistem e-learning akan menampilkan rincian absen tersebut. Dan final state atau aktivitas dari mahasiswa mengisi daftar hadir pun selesai. Selanjutnya yaitu mahasiswa menyetor tugas. Aktivitas dimulai dengan mahasiswa masuk ke menu utama dan sistem menampilkan menu utama. Mahasiswa memilih menu tugas pada mata kuliah yang diinginkan dan sistem menampilkan menu tugas. Kemudian mahasiswa memilih menu tambahkan pengajuan dan sistem menampilkan menu pengiriman berkas. Mahasiswa menekan tombol tambahkan file. Sistem learning akan menampilkan tampil memilih sebuah file. Kemudian mahasiswa akan memilih file dan simpan. Selanjutnya akan tampil rincian pengiriman tugas dan aktivitas menyetor tugas pada sistem e-learning selesai. Selanjutnya ialah mahasiswa mengikuti perkuliahan. Dimulai dengan mahasiswa masuk ke menu utama, kemudian sistem akan menampilkan menu utama. Selanjutnya mahasiswa memilih mata kuliah yang ingin diikuti pada hari itu. Misalnya pemrograman berorientasi objek atau
bahasa Arab. Kemudian sistem akan menampilkan mata kuliah yang dipilih tersebut. Sesudah memilih mata kuliah, kemudian mahasiswa memilih pertemuan dan akan tampil pertemuan yang dipilih tersebut, dan aktivitas dari mengikuti mata kuliah tersebut pun berakhir. Selanjutnya ialah dosen. Dosen menghapus mahasiswa dari kelas. Dimulai dari dosen masuk ke menu utama, kemudian sistem akan menampilkan menu utama. Kemudian dosen memilih menu kelas. Sistem akan menampilkan menu kelas dan dosen memilih mahasiswa. Tampil data mahasiswa oleh sistem e-learning. Kemudian dosen memilih menu menghapus mahasiswa. Kemudian akan muncul jendela konfirmasi. Jika dosen tersebut memilih tidak, maka akan menampilkan kembali data mahasiswa tersebut. Sedangkan jika dosen memilih iya, maka akan tampil pemberitahuan mahasiswa berhasil dihapus. Kemudian final state atau aktivitas berakhir. Selanjutnya itu dosen membuat aktivitas perkuliahan. Aktivitas dimulai dengan dosen masuk ke menu utama, sistem menampilkan menu utama. Kemudian dosen memilih tanggal perkuliahan. Kemudian sistem akan membuat dan menampilkan ruang tanggal perkuliahan tersebut. Selanjutnya dosen memilih menu tambahkan materi atau absensi serta menambahkan tugas. Dan sistem akan menampilkan berhasil ditambahkan. Aktivitas pun berakhir. Dan aktivitas dosen membuat aktivitas perkuliahan pun berakhir. Selanjutnya yaitu dosen mendaftarkan matkul. Aktivitas dimulai dengan dosen masuk ke menu utama dan sistem menampilkan menu utama, kemudian dosen pilih daftarkan mata kuliah, kemudian tampil mata kuliah didaftarkan dan proses pun berakhir. Selanjutnya adalah kelas diagram. Kelas diagram menggambarkan serta mendeskripsikan penggambaran dari kelas, atribut, dan objek. Di samping itu juga hubungan satu sama lain serta pewarisan, kontemen, asosiasi, dan lainnya. Kelas diagram memetakan struktur sistem tertentu dengan memodelkan kelas, atribut, operasi atau metode, serta hubungan antara objek itu sendiri. Nah, komponen dari kelas diagram terdiri dari 3, yaitu nama kelas, atribut, serta operasi atau metode. Nah, untuk simbol-simbol yang berada di sebelah kiri dari atribut dan metode disebut mengubah akses anggota atau visibilitas. Dalam kelas diagram memiliki visibilitas antara lain private, public, protect, package, derived, static, atau underline. Yang pertama terdapat kelas mahasiswa dengan atribut nama dengan visibility public, yakni semua orang dapat melihat nama dari akun seorang mahasiswa. NIM dengan visibility protected, yaitu NIM tersebut tidak bisa dilihat oleh mahasiswa tersebut dan juga mahasiswa lain. Email dengan visibility public, kota dengan visibility public, negara, serta status dengan visibility public. Itu operasi dari kelas mahasiswa, yaitu login dengan visibility public, monitor tugas dengan visibility private, absen visibility private, mencari kelas dengan visibility private, mengikuti perkuliahan dengan visibility public, dan gabung di kelas dengan
visibility public. Selanjutnya ada kelas dosen. Atribut yang pertama ialah nama, email, kota, ID, serta negara. Selanjutnya, operasi dari kelas dosen tersebut adalah menghapus mahasiswa dari kelas, memberi kode kelas, membuat aktivitas perkuliahan, serta mendaftarkan kelas dengan visibility private. Dosen berrelasi dengan kelas admin, di mana admin memiliki atribut nama, alamat, ID, dan nomor telepon dengan visibility private. Untuk operasi dari kelas admin yaitu membuat kelas dan memasukkan data matkul dengan visibility public. Selanjutnya, dosen dan mahasiswa berrelasi dengan kelas login, di mana kelas login memiliki dua atribut yaitu username dan password dengan visibility private, dan untuk operasinya sendiri yaitu ada dua, cek username dan cek password dengan visibility protect. Selanjutnya yaitu sequence diagram. Sequence diagram adalah diagram interaksi yang merinci bagaimana sebuah operasi dilakukan. Ini adalah sequence diagram dari proses login. Untuk simbol yang ini disebut dengan aktor, sedangkan ini disebut dengan left line. Untuk panah mengarah ke kanan ini disebut dengan call message, sedangkan panah ke kiri dengan garis putus-putus disebut return message, dan ini dinamakan dengan self message. Untuk aktornya adalah mahasiswa memasukkan username dan password, maka layar login akan memvalidasi user tersebut. Sedangkan keamanan dari sistem e-learning akan mengecek data tersebut, data user tersebut, dan akan mengirimkannya ke pengguna. Dan data user akan dikirimkan kembali kepada keamanan dan memvalidasi data tersebut. Jika dia berhasil login, maka akan dikirim ke layar login pemberitahuan berhasil login. Sedangkan jika password ataupun username salah, akan ditampilkan kepada mahasiswa tersebut. Nah, mahasiswa mencari kelas. Untuk kotak ini disebut dengan activation box, atau disebut juga dengan kotak aktivasi. Mahasiswa mengklik tombol cari dan mata kuliah memproses data tersebut. Untuk left line dari proses akan mengembalikan kepada mahasiswa. Mahasiswa akan memilih mata kuliah yang diinginkan, dan mata kuliah akan menampilkan nama mata kuliah tersebut. Selanjutnya, mahasiswa memasukkan kode mata kuliah, dan mata kuliah akan memproses tersebut dan mengembalikannya kepada layar mata kuliah. Kemudian, mahasiswa mengklik save atau simpan. Kuliah akan memproses tersebut, dan proses tersebut akan proses oleh kelas proses dan menyimpannya ke dalam database. Nah, diagram sequence mahasiswa mengisi daftar hadir. Mahasiswa memilih absensi, akan muncul form absensi, dan mahasiswa tersebut mengisi form. Proses akan memvalidasi data tersebut dan serta mahasiswa akan melakukan absensi dan selesai. Mahasiswa mengikuti perkuliahan, mahasiswa memilih pelajaran, tampil form pelajaran, kemudian form pelajaran akan mengirimkan kontrol kepada kontrol pelajaran, dan mahasiswa akan memasukkan kode dari pelajaran tersebut. Untuk data pelajaran
dan akan diproses dan mencari datanya, kemudian dikirimkan ke kontur pelajaran jika ditemukan data, dan mengirimkannya kembali kepada form data pelajaran, dan form pelajaran akan menampilkan pelajaran kepada mahasiswa. Nah, selanjutnya yaitu mahasiswa gabung di kelas. Untuk mahasiswa akan memilih kelas, kemudian kelas akan tampil dan mahasiswa akan mengisi kode kelas tersebut. Kemudian sistem akan memvalidasi ke database dan database akan mengirimkan data kelas ke sistem. Jika data kelas tersebut berhasil, maka akan muncul di layar kelas pemberitahuan bahwa proses tersebut berhasil, dan jika salah maka akan muncul password salah. Selanjutnya mahasiswa menyetor tugas. Mahasiswa memilih mata kuliah, muncul layar mata kuliah, dan mahasiswa memilih menu tugas dan mengisi form serta menekan tombol submit. Tombol submit ditekan akan mengirim data tersebut ke sistem learning, dan akan muncul di menu tugas pemberitahuan bahwasanya tugas berhasil dikirim. Selanjutnya dosen membuat aktivitas perkuliahan, dosen mengisi materi, tampil form materi, kemudian data materi tersebut ditambah oleh dosen, dan kontrol materi menambah data materi tersebut. Data materi ditambah dan memprosesnya, kemudian data tersimpan. Akan muncul pemberitahuan kepada form materi bahwasanya data materi berhasil ditambahkan, dan akan muncul pesan kepada dosen tersebut bahwasanya materi tersebut berhasil disimpan. Selanjutnya dosen menghapus mahasiswa dari kelas. Dosen pilih hapus mahasiswa, kemudian akan muncul form kelas, dan dosen menghapus data mahasiswa, kemudian di kontrol kelas dosen akan memasukkan kode mahasiswa tersebut, kemudian di dalam data kelas mahasiswa tersebut akan dihapus, dan akan muncul pemberitahuan kepada kontrol kelas bahwasanya mahasiswa dihapus, dan kontrol kelas akan memberikan pemberitahuan bahwasanya data mahasiswa berhasil dihapus kepada form kelas. Selanjutnya sequence diagram menambahkan matkul. Dosen memilih tambah matkul, kemudian akan muncul layar tambah matkul. Kemudian dosen menghubungi admin dan admin menambah matkul, dan akan muncul kepada menu tambah matkul tersebut mata kuliah ditambah, dan pemberitahuan tersebut akan diberitahukan kepada dosen bahwasanya mata kuliah berhasil ditambahkan. Selanjutnya itu admin memasukkan matkul. Admin akan membuka sistem pada sistem e-learning, kemudian sistem akan memasukkan mata kuliah, kemudian di dalam database akan ditambahkan mata kuliah tersebut, dan database akan mengirimkan pemberitahuan ke sistem bahwasanya mata kuliah ditambah, dan sistem akan menampilkan kepada admin bahwasanya pesan mata kuliah tersebut berhasil ditambahkan. Selanjutnya admin memasukkan mata kuliah. Admin akan membuka sistem pada e-learning, kemudian mengisi mata kuliah yang ingin ditambahkan. Setelah itu sistem akan menambahkan kelas tersebut dan mengirimnya ke database. Database akan menambah kelas tersebut di dalam database sistem e-learning, kemudian akan mengirimkan pesan kelas ditambah kepada layar sistem. Kemudian sistem akan menampilkan kelas berhasil ditambah. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.